Mana Pak Sudewo? Sampai nggak Pak? Mau ngomong nggak Pak? KPK mengungkapkan praktek pemerasan sistematis yang dilakukan Bupati Pati Sudewo terkait pengisian jabatan perangkat desa. Dalam perkara ini, Sudewo diduga mematok tarif antara 165 juta hingga 225 juta kepada setiap calon perangkat desa yang ingin lolos dalam seleksi jabatan tersebut. Untuk itu pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, kasus ini berawal dari pengumuman pemerintah Kabupaten Pati pada bulan Maret mengenai adanya pembukaan formasi perangkat desa. Kemudian dari pendataan awal, sedikitnya terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong dan akan diisi. Momentum inilah menurut KPK yang dimanfaatkan oleh Sudewo untuk menjalankan praktek jual beli jabatan. Asep juga menjelaskan sejak November 2025, Sudewo sudah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa bersama dengan tim ses dan juga orang-orang kepercayaannya. Kemudian dalam pertemuan-pertemuan tersebut disepakati mekanisme pengumpulan uang dari para calon perangkat desa yang berminat. Uang itu kemudian diminta melalui jaringan tim ses yang sudah dibangun hingga tingkat kecamatan dan juga desa. Dan untuk mempermudah pengumpulan dana, Sudewo pun menunjuk sejumlah kepala desa yang juga merupakan bagian dari tim sesnya sebagai koordinator kecamatan atau dikenal sebagai tim 8. Menurut Asep, tarif awal yang diarahkan Sudewo berkisar antara 125 juta hingga 150 juta per calon. Namun dalam prakteknya, jumlah tersebut mengalami kenaikan setelah di-markup oleh para koordinator lapangan. Dan pada akhirnya para calon perangkat desa diminta membayar antara 165 juta hingga 225 juta rupiah. KPK juga menemukan adanya unsur tekanan dalam proses pengumpulan uang tersebut. Para calon perangkat desa diduga diancam agar mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Jika menolak atau tidak memenuhi permintaan, mereka disebut-sebut tidak akan memiliki kesempatan lagi. Karena formasi perangkat desa diancam tidak akan dibuka kembali untuk tahun-tahun berikutnya. Dan atas rangkaian perbuatan tersebut, KPK pun menetapkan 4 orang tersangka dan seluruhnya sudah ditahan di rumah tahanan KPK. Mereka adalah tentu saja Bu Sudewo selaku Bupati Pati periode 2025 hingga 2030. Kemudian ada Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, serta Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun. KPK menyatakan penyidikan masih terus berkembang untuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Pada kesempatan malam ini, diundang kami membacakan pointers terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Pada hari ini tanggal 20 Januari tahun 2026. Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik serta pelayanan berbagai program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan gaya hidup masyarakat luas. Jadi secara struktural mulai dari pusat sampai dengan daerah, dan tentunya desa ini memiliki peran yang sangat vital karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, praktik pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi, tapi juga menciptakan potensi resiko korupsi di kemudian hari. Jadi ini mungkin sangat agak boleh dibilang jarang, yang biasanya pemerasan itu dilakukan terhadap pengisian jabatan-jabatan di tingkat kabupaten, kemudian provinsi seperti itu ya.
yang pernah terjadi. Tetapi kali ini untuk pengisian perangkat desa pun dimintai sejumlah uang, dan ini sangat miris. Kenapa menciptakan potensi risiko korupsi di kemudian hari? Karena tentunya setelah menjabat, para aparatur pemerintahan desa ini yang dipikirkan adalah bukan lagi bagaimana memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, tetapi justru bagaimana mengembalikan sejumlah uang yang dia gunakan untuk mendapatkan posisi tersebut. Maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para pelaku terduga pemerasan dalam proses pengisian jabatan aparatur desa menjadi penting, karena tidak hanya untuk menindak pelaku, tetapi juga sebagai upaya memutus mata rantai korupsi sejak awal. Mungkin rekan-rekan berpikir bahwa ini aparat desa pasti juga berapa sih maksudnya, tapi lihat aja nanti buktinya. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan hingga ke tingkat desa. Pada sisi edukasi anti korupsi, KPK pun telah menginisiasi adanya program desa anti korupsi. Ya, di beberapa provinsi juga ada perwakilannya desa anti korupsi yang mengusung semangat transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah desa. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan perkembangan secara lengkap terkait penangkapan terduga pelaku tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam masa jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, bahwa pada akhir tahun 2025 pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret 2026. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada pembukaan formasi ya untuk perangkat desa di tahun depan, maksudnya di tahun ini pada bulan Maret. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan dengan 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi keseluruhannya ada 406. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Jadi ada 601 jabatan yang akan diisi pada formasinya pada bulan Maret yang akan datang. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Ini perangkat desa aja diminta uang gitu. Tadi disampaikan dia umumnya itu ya apa namanya pejabat eselon 2, eselon 1 di kabupaten, itu ini desa. Sejak bulan November 2025 diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama tim sesnya. Pada masing-masing kecamatan selanjutnya ditunjuk kepala desa atau kades yang juga merupakan bagian dari tim ses SDW sebagai koordinator kecamatan atau Korcam, atau dikenal dengan tim 8 dengan susunan seperti itu. Jadi untuk memuluskan acaranya atau kegiatan tersebut, maka ditunjuk beberapa kepala desa. Ya, itu dulunya adalah tim sukses. Jadi seperti ini, tim sukses, jadi seperti itu. Nah, kembali ada 8 orang sih. Yaitu saudara SIS, Kades Karangrowo, Kecamatan Juwana, saudara SUD, Kades Angkatan Lor, Kecamatan Tambak Romo, saudara Yon, Kades Karanggrowo, Kecamatan Jakenan, saudara IM, Kades Gadu, Kecamatan Gunung Limpal, saudara Liye, Kades Tambak Sari, Kecamatan Panikota, kemudian saudara PRA selaku Kades Sumampir, Kecamatan Panikota, saudara AG, Kades Lungtep, Kecamatan Kayen, dan saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. 8 orang tersebut. Selanjutnya saudara YON selaku Kades Karanggrowo, Kecamatan Jaken, dan saudara Zion selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari
para capredes calon perangkat desa. Berdasarkan arahan SDW, YOM dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YOM dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YOM dan Zion dan yang lainnya yang tim belakang itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YOM dan Zion ini dinaikin, ya tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancam apabila caperdes calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti itu, tidak mau memberikan perilakuan, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun berikutnya. Jadi nanti nggak akan ada lagi seperti itu. Nah, kemudian atas pengkondisian tersebut hingga 18 Januari 2026 Zion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jateng. Pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya katakan bahwa pengisian perangkat desa adalah sepenuhnya Gimana Pak? Kasih jalan abang, saudara setengah. Jalan aja nih, ngusain. Yang belakang jalan aja. Jalan. Ngapain ngikut? Ngomong kagak. Turun. Jalan ke Pati. Nyusain. Turunin. Lepas, patah, weh. Jangan lupa subscribe ya.